Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul Upaya Bela Negara Melalui Ketahanan Pangan di Masa Pandemi COVID-19. Kelompok 2 sendiri terdiri dari Tita Widya Susanti, NPM 20025010010152. saya Leni Febrianti, NPM 155. Saya Benaya Nugrahnu, NPM 161. Adirika Dwi Kantona, MPM 200-250-10164. Dampak dari pandemi COVID-19 telah mengganggu berbagai aspek kehidupan, mulai dari aspek kesehatan, ekonomi, sosial, dan beragam aspek lainnya yang telah terjadi di seluruh belahan dunia, tak terkecuali di Indonesia. Salah satu persoalan utama atau yang sering kali kita perbincangkan pada saat pandemi COVID-19 ini adalah mengenai ketahanan pangan. Pangan adalah suatu tonggak utama bagi kebutuhan masyarakat. Tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di seluruh dunia. Oleh karena itu, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat selama masa pandemi ini perlu menjadi perhatian khusus dari banyak pihak agar ketahanan pangan nasional ini tetap terjaga. Virus corona atau COVID-19 merupakan penyakit menular yang menyebar dan sekurang-kurangnya telah menginfeksi sebanyak 1 juta orang dan 90% negara di dunia telah menjadi korban. Akibat dari adanya pandemi ini, beberapa negara mulai menerapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat terkait wabah virus corona. Tak terkecuali negara kita sendiri, yaitu di Indonesia. Selain melibatkan kedaruratan kesehatan masyarakat, banyak aspek yang mendapatkan konsekuensinya, seperti di bidang sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya. Baik, saya akan menjelaskan slide selanjutnya. Segala aspek pencegahan dan penanggulangan telah dilakukan oleh berbagai pihak di seluruh dunia terhadap pandemi yang terjadi sejak bulan Maret 2020 sampai dengan saat ini. Mulai dari karantina wilayah atau lockdown di beberapa negara. Juga melalui pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Virus ini mengganggu banyak sekali sektor-sektor yang menyokong kehidupan masyarakat, termasuk diantaranya sektor pertanian. Sektor pertanian menjadi sorotan karena memiliki kaitan erat dengan ketahanan pangan nasional. Tentunya pada masa pandemi yang sulit seperti sekarang ini, ketahanan pangan menjadi sesuatu yang harus diupayakan untuk menghindari dari krisis pangan yang seakan menghantui Indonesia. Dari sini, petani sebagai tonggak utama pada pemenuhan pangan masyarakat juga merasakan dampaknya. Seperti harus memenuhi permintaan yang cukup tinggi, menjamin kualitas produk, jalur distribusi, dan banyak hal-hal lain yang membutuhkan penyesuaian strategi agar pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dan ketahanan pangan pada masa pandemi di Indonesia tetap terjamin. Slide selanjutnya. Pandangan Organisasi Pangan dan Pertanian atau Food and Agriculture Organization. FAO telah memperingatkan kepada negara-negara yang ada di penjuru dunia bahwa akan terjadi kelangkaan atau darurat pangan di tengah pandemi atau virus corona COVID-19. Terlebih lagi dengan adanya skema pembatasan sosial secara besar-besaran atau lockdown yang telah dilakukan oleh banyak negara yang akhirnya berpengaruh terhadap pemenuhan pangan di setiap negara tidak terkecuali di negara Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah harus mengantisipasi dengan kebijakan-kebijakan yang baru untuk menjaga ketahanan pangan di Indonesia dan menyelamatkan petani lokal. Hal kecil yang sudah berdampak adalah adanya kenaikan harga bahan pangan di Indonesia walaupun masih ada ketersediaan jumlah pangan yang masih mencukupi.
Diharapkan kepada pemerintah untuk selalu menjaga dan mewaspadai agar tidak ada mafia yang bermain untuk menjaga kestabilan harga. Saya akan menjelaskan slide ke-7 sampai slide ke-9. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam upaya pemenuhan pangan nasional di masa pandemi. Yang pertama, kebijakan dalam ketersediaan dan aksesibilitas pangan serta keterjangkauan atau stabilitas harga pangan di Indonesia dari produksi hingga konsumsi, dari hulu hingga hilir. Yang kedua, perubahan pola rantai pasok pangan. Di tengah situasi pandemi COVID-19, segala aktivitas masyarakat cenderung kepada normal baru. Dengan penerapan pembatasan sosial berdampak pada proses produksi hingga konsumsi, petani mulai merasakan bahwa produksi harus menyesuaikan secara protokol dan menjamin kualitas sebelum sampai pada konsumen. Proses distribusi pun lebih banyak menuju pasar-pasar online. Upaya menjaga harga pangan. Inilah beberapa upaya menjaga harga pangan, dilihat dari stabilitas, ketersediaan, dan akses pada ketahanan pangan. Yang ketiga ada meningkatkan fasilitas produksi dan konsumsi di sektor pangan. Tak hanya di Indonesia, hampir seluruh negara di dunia berusaha memenuhi pemenuhan kebutuhan pangannya secara mandiri karena jalur perdagangan Indonesia terganggu semenjak adanya kasus COVID-19. Dari hal ini, maka pemerintah di Indonesia harus menjamin fasilitas produksi dan distribusi. Yang keempat, ketersediaan dan stabilitas harga pangan di tengah pandemi COVID-19. Dalam informasi harga pangan strategis atau PIHPS nasional telah menunjukkan peningkatan rata-rata harga beras 0,8% selama periode Januari hingga Maret 2020. Maka dari itu, sebagai langkah antisipatif kenaikan harga, pemerintah perlu membuat strategi kebijakan pangan di semua lini. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, optimasi distribusi pangan dan pentingnya protokol logistik. Jalur distribusi logistik memiliki peran yang sangat strategis di tengah pandemi virus ini, terutama dalam penanganan wabah dan memenuhi kebutuhan konsumsi dari dalam negeri, khususnya terkait dengan pangan. Bela negara dapat dilakukan secara aktif oleh setiap warga negara. Bela negara dapat dilakukan oleh siapa saja, terutama sesuai dengan profesi dan kemampuannya. Contohnya adalah mahasiswa pertanian maupun masyarakat yang bekerja di bidang pertanian. Karena di bidang pertanian adalah salah satu aspek strategis bagi negara, khususnya di tengah masa pandemi COVID-19. Pangan merupakan kebutuhan yang sangat mendasar bagi masyarakat dan menjadi pemenuhan hak asasi dalam setiap individu dan dalam menentukan kualitas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 yang nantinya akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan dan juga stabilitas kemandirian Indonesia. Selain itu, bagi masyarakat biasa bisa membantu mengurangi krisis pangan dengan cara mulai untuk berkebun di pekarangan rumah mereka masing-masing. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu sebagai langkah antisipatif dampak COVID-19 terutama terhadap stabilitas pangan, masyarakat dan pemerintah harus saling bahu-membahu membantu dalam memastikan dari segala lini. Jika semua saling bahu-membahu membantu dalam menangani kasus ketahanan pangan di tengah pandemi ini, maka pasti semua akan mudah terselesaikan. Setiap warga negara perlu menanamkan sifat rasa bela negara untuk meningkatkan semangat dalam memenuhi ketahanan pangan di Indonesia. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.